kapan 4 formasi ini akan dilelang dan diberikan kepada peserta yang hanya mendapatkan kode R3 saja. Ini kan R3L semua. Nah, dari Jawa Tengah ya, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember hasil P3K Guru 2024 Ya baik Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas 2 informasi terkini. Yang pertama berkaitan dengan Bapak Ibu yang tidak mendapatkan kode L. Kita akan melihat bagaimana mekanisme optimalisasi. Di video sebelumnya sudah kita dengarkan paparan Pak Suharmen, tapi di sini kita akan lebih spesifik lagi membahas dan menunjukkan formasi-formasi sisa yang bisa dijadikan optimalisasi formasi. Di mana dengan optimalisasi ini rekan-rekan yang saat ini hanya mendapatkan kode R2 atau R3 tanpa kode L, nah nanti akan diberikan kode L karena rekan-rekan akan dijadikan full waktu dari sisa formasi ini. Dan kemudian informasi kedua berkaitan dengan jadwal info untuk pengumuman P3K Guru, kita sudah dapatkan juga bocorannya. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah, untuk mekanisme optimalisasi ini Bapak Ibu, kita akan beranjak dari pertanyaan dan pembahasan di PAN RB Bapak Ibu berkenaan dengan optimalisasi. Kita dengar dulu sebentar. Yang pertama, bagaimanakah skema optimalisasi pada P3K tersebut? Karena sesuai dengan Permen 37 Diktum 32 itu masih terdapat kekosongan formasi setelah pengumuman. Nah, itu tadi pertanyaan berkaitan dengan bagaimana mekanisme optimalisasi pengisian formasi kosong. Di dalam Kemenpan RB 347, ini khusus untuk rekan-rekan yang tidak mendapatkan kode L ya. Artinya yang tidak dapat lulus, ini nanti bisa lulus ketika dilakukan optimalisasi. Di dalam Kemenpan RB 347, Diktum ke-32 kita lihat. Ya, Diktum 31 ya. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah Diktum ke-30 diberlakukan, yaitu penempatan rekan-rekan yang sudah lulus, maka kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-30 pula. Nah, ini adalah mekanisme optimalisasi yang mana apabila ada formasi kosong, bagi rekan-rekan yang sebelumnya kekurangan formasi nanti akan dialihkan ke sana. Nah, di sini kami tunjukkan contoh salah satu informasi kelebihan formasi ya. Ini adalah 15 formasi ya di sini. Nah, namun peserta yang dinyatakan lulus di sini hanya ada 11 orang. Berarti di sini ada sisa 4 formasi. Kapan 4 formasi ini akan dilelang dan diberikan kepada peserta yang hanya mendapatkan kode R3 saja? Ini kan R3L semua. Karena memang pelamarnya berjumlah 11 orang sedangkan formasinya ada 15. Nah, kapan 4 ini bisa diperebutkan? Nah, ini yang kita akan bahas pada video ini. Kita dengarkan penjelasan dari Bapak Suharmen bahwa nanti optimalisasi itu baru akan diberlakukan setelah selesai P3K tahap 2. Jadi setelah P3K tahap 2 mendaftar terlebih dahulu, kemudian apabila masih ada kekosongan formasi, maka formasi itulah yang akan dibagikan kepada rekan-rekan yang memiliki kualifikasi yang sama dengan formasi yang kosong. Saya menyebutnya potensi Bapak Ibu, jadi belum yang fix, tapi adalah potensi P3K untuk waktu yang akan bisa terisi kalau berdasarkan data hasil seleksi. Itu sebanyak 680.124 formasi. Jumlah ini akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada optimalisasi. Tetapi juga ada potensinya kebetulan. Kenapa? Karena kemudian yang lulus seleksi kemudian tidak mau mengambil formasi kelulusannya. Berarti pada saat yang bersangkutan mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, yang bersangkutan masih gagal memilih. Jumlah potensi ini tentu akan bisa berubah. Itu sudah selesai melakukan pengolahan, tentu bersama-sama dengan tempat kami, melakukan pengolahan hasil kelulusan P3K tahap 1 ini. Dalam ketentuan, optimalisasi itu nanti tidak kita lakukan di tahap 1 Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu, optimalisasi itu nanti tidak dilakukan setelah tahap 1. Jadi Bapak Ibu yang sekarang yang tidak mendapatkan kode L ini memang harus menunggu ya. Bahkan pengusulan Bapak Ibu menjadi part time pun akan menunggu rekan-rekan seleksi tahap 2 diumumkan.
Jadi kemungkinan Bapak Ibu diusulkan menjadi paruh waktu itu setelah pertengahan tahun ya. Karena nanti setelah selesai tahap 2 dilakukan optimalisasi dulu. Bisa jadi rekan-rekan yang tidak mendapatkan kode L nanti akan mendapatkan kode L. Nah, sisanya itulah baru diusulkan menjadi part time ataupun paruh waktu. Tetapi optimalisasi itu pada dasarnya akan kita lakukan di tahap 2 untuk mengoptimalkan. Jadi yang di tahap 1 ini kita baru mengolah SITIS dulu. Jadi yang 680.124 itu adalah yang benar-benar lulus seleksi atau memenuhi peringkat dan masuk di dalam P3K penuh waktu. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun nanti dilakukan optimalisasi itu di tahap 2, tapi rekan-rekan yang tahap 1 itu tetap akan mendapatkan prioritas untuk dioptimalisasikan terlebih dahulu. Ya jelas ya Bapak Ibu, semoga kita nanti rekan-rekan yang belum mendapatkan kode L, semoga nanti rekan-rekan mendapatkan afirmasi berkaitan dengan optimalisasi ini. Kemudian informasi kedua ini untuk informasi bocoran, kapan sih jadwal pengumuman seleksi P3K untuk tenaga guru. Ini kita dapatkan informasi dari BKD bahwa jadwal pengumuman hasil P3K guru buat yang nunggu hasil seleksinya masih dalam proses dan belum diumumin ya. Tapi jangan khawatir, tetap pantau update-nya. Ini khusus informasi dari Jawa Tengah nih, BKD Jawa Tengah. Tapi pada prinsipnya sama Bapak Ibu, tidak ada satupun memang yang telah mengumumkan ya, menindaklanjuti pertanyaan dari peserta terkait pengumuman hasil P3K guru. Bersama ini kami informasikan perihal hasil seleksi P3K jabatan guru yang sampai dengan saat ini belum diumumkan, maka informasinya ada di sini pengumumannya berkenaan dengan mengapa sih P3K guru itu belum diumumkan. Nah, di sini disampaikan. Nah, dari Jawa Tengah ya, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember hasil P3K Guru 2024 sedang dalam proses pengolahan dan integrasi nilai oleh Panselnas. BKD selaku Panselda akan mengumumkan hasilnya kepada publik segera setelah pengolahan selesai. Kami himbau kepada seluruh pelamar agar terus memantau informasi di BKD ataupun di laman BKD masing-masing ya. Meskipun ini informasi dari BKD Jawa Tengah, tapi pada prinsipnya sama bagi Bapak Ibu untuk P3K guru tetap menunggu dan memantau karena memang tidak ada penundaan pengumuman sampai dengan lini masa terbaru, tetapi ini akan terus berlanjut meskipun sudah memasuki tahun 2025. Demikian dua informasi update kali ini berkenaan dengan optimalisasi bagi rekan-rekan yang belum mendapat kode L dan rencana pengumuman untuk P3K guru yang sebentar lagi juga akan disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.